Mulia, izin saya ingin mengklarifikasi tadi keterangan saksi menyatakan bahwa tidak ada kerugian material ya. Saya ingin klarifikasi apakah ada kerugian material atau tidak. Tadi saudara saksi menyampaikan tidak ada kerugian material. Ya, tentu tidak ada kerugian material, tapi yang tidak material itu justru lebih parah. Ya, cukup saudara saksi. Jejak digital mohon apakah semua, biar saya ngomong ya, dulu. Sudah dijawab. Izin ke yang mulianya, saudara saksi, karena yang mulia lah yang memberi kita kewenangan untuk berbicara. Jadi saya sebenarnya minta izin ke yang mulia agar Anda menjawab. Gitu ya. Ya, saya jawab ini kan belum selesai. Karena begini, saudara saksi mohon diberikan pengertian kepada saudara saksi yang mulia bahwa saudara saksi tidak boleh bertanya ke kita. Iya. Pertanyaannya kan tidak ada kerugian material. Tidak ada kerugian cukup di sana, tidak ada kerugian material. Yang mulia saya ingin menyampaikan begini, karena dalam BAP saudara saksi di poin 9, di pertanyaan nomor 9 dan jawaban nomor 9, huruf B, saudara saksi menyatakan yang menjadi korban adalah saya sendiri dan kerugian material yang apabila diuangkan berjumlah 100 miliar rupiah. Coba nanti saya dan non materi, imaterial, yaitu saya merasa nama baik saya tercemarkan, tanpa saya diserang. Jadi yang mana saudara saksi? Apakah Anda berbohong dalam sidang ini atau Anda berbohong di dalam BAP? Saya akan cek lagi. Jadi sebenarnya seperti apa? Apakah ada kerugian atau tidak? Ada kemungkinan ada orang menjadi masalah kepercayaan. Ada kemungkinan kerugian berapa? Saya tidak tahu bagaimana saya bisa gitu. Jadi ada kerugian. Berarti tadi Anda menyampaikan bahwa Anda keliru ataupun Anda berbohong. Oh, tidak berbohong. Tadi ada sampai demikian. Ini saudara ya. Kalau kita punya di BAP ya. Coba baca. Coba baik, baca ya. Saya fokuskan kembali yang mulia. Saya fokuskan nomor kembali 9 dalam BAP tersebut. Dibaca 100 miliar rupiah. 100 miliar rupiah. Dibaca coba. Pertanyaan nomor 9B. Pertanyaan nomor 9, jawaban nomor 9B atau ya. Pertanyaan juga. Ya, mau tanyakan. Pertanyaan nomor 9, berdasarkan laporan polisi dan seterusnya, tanggal September 2021 atas nama pelapor Luhut Panjaitan tentang dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui elektronik dan atau tindak pidana menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong atau kabar yang tidak pasti dan atau tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah yang saudara laporkan di SPKT Polda Metro Jaya yang penyidik ataupun pemeriksa tanyakan. Kapan dan di mana saudara mengetahui dan seterusnya. Kemudian siapa yang menjadi korban dan dalam bentuk apa kerugiannya yang mulia. Di situ saksi menjawab 100 miliar rupiah. Tadi dalam persidangan disampaikan. Ini coba baca baik-baik ya. Di sini saksi menyatakan yang menjadi korban adalah diri saya sendiri dan kerugian berupa materi yang apabila diuangkan. Itu bukan uang. Tadi saudara saksi menyampaikan ada kerugian materi yang mulia. Perlu diingat. Ya. Itu bukan kerugian uang. Apabila diuangkan. Baik, apabila diuangkan 100 miliar rupiah. Betul saudara saksi? Ya, bisa jadi lebih, bisa jadi begitu. Jadi sebenarnya itu kan pertanyaan. Bisa jadi. Tapi buat saya pribadi bukan kerugian materialnya. Ya. Tapi tadi jejak digital ini kepada anak cucu saya itu yang paling penting. penting. Yang paling penting menurut saksi adalah kerugian imaterial. Ya, betul. Apakah karena adanya dugaan tindak pidana ini kemudian mengganggu kesehatan saudara saksi? Kesehatan? Ya. Ya, saya lari sama kamu masih boleh kok. Ya. Tidak, iya atau tidak? Apakah ada? Ya, itu jawabannya tadi. Jawabannya apa? Tidak ada ya? Yang jelas saudara tetap pada keterangan yang di BAP itu kan? Yang 9. Ini saya ingin menggali soal yang mulia saya tidak. Kalau dari segi kesehatan saya nggak anggap itu. Baik, saya selalu fokus pada pekerjaan saya. Artinya apabila diuangkan kan? Ya, apabila diuangkan. Saya yang betul ya. Andai-andai kalau sampai diuangkan kan saya. Jadi bukan berupa uang. Jadi concernnya saudara diuangkan. Ya. Saudara saksi adalah imaterial yang mulia. Makanya saya mencoba menggali soal imaterial. Ya, tapi terus Anda menuduh saya berbohong kan tidak baik juga. Ya. Ya, kemudian itu cabut juga omonganmu itu. Saya tidak akan mencabut. Tidak diperintahkan juga oleh yang mulia. Kemudian apakah dugaan tindak pidana pencemaran nama baik ataupun fitnah tersebut mengganggu kerja Anda? Tidak ada terganggu kerja Tidak ada terganggu. Baik. Kemudian apakah mengganggu Anda secara psikologis sehingga Anda mendatangi psikolog, psikiater dan seterusnya? Tidak juga. Tidak. Terima kasih yang mulia. Bob?
Ya, sedikit ya. Baik, saudara saksi. Setelah kasus ini meledak, saudara saksi, saya ingin bertanya, apakah saudara pernah dipanggil? Saudara pernah dipanggil oleh presiden untuk membahas isu? Dia apa? Dipanggil presiden untuk membahas isu sebagaimana yang disampaikan oleh Haris Bastian di video tersebut. Presiden tidak pernah ngurus begitu-gituan. tidak pernah ya. Tidak pernah ya. Pernah tidak? Yang mulia ngomong tegasannya yang mulia. Ya. Jadi tidak pernah ya. Yang Tidak mulia, pernah saya permasalahan jawab, ini sampai presiden manggil enggak? tidak pernah mencampurin hal-hal semacam itu. Ya, itu Presiden sudah banyak dijawab, kerjanya. sudah dijawab. Iya, artinya juga tidak berdampak terhadap jabatan saksi di sini yang mulia atas peristiwa ini. Sudah tidak pernah. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Oke, seperti biasa saya akan kembali membacakan komentar-komentar netizen di seluruh Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai pada komentar yang pertama. Di sini dikatakan bahwa yang disombongkannya mantan Denjen Kopassus. Bukan itu pokok permasalahannya. Jadi kalau mantan Denjen, apakah tidak bisa dihukum jika ketahuan bersalah? Dan apakah jika merupakan mantan Kopassus, apakah setiap kesalahannya tidak terlihat di mata hukum? Udah nggak ada maruahnya di hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia telah ditipu daya. Vonis saja seumur hidup, Pak Hakim. Biarpun mereka jenderal, manusia sombong ini tidak dapat tidak dihukum. Adili seadil-adilnya rampas harta rampok negara beserta dengan Jokowi. Semoga Pak Hakim berani dan netral terhadap kasus ini, biar yang benar-benar dan yang salah itulah yang salah. Kata Pak Purbaya, akan ada mafia besar akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat. Mantap, rakyat selalu bersama Pak Surbaya. Pembohong yang sudah terbiasa berbohong. Pengkhianatan bangsa negara, rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Opung ini jangan ditakuti. Katanya jagoan kok begitu, sudah apes kan? Malaikat maut yang bertanya, baru Luhut menjawab jujur. Luhut orang sipil, hukum tidak pandang bulu. Siapapun yang salah, merekalah yang harus dihukum. Pak buka semuanya, biar dia sadar, tidak merasa paling benar. Bukan bodohi rakyat terus-menerus. Tunjukkan sebenarnya kelakuan dia. Dan tunjukkan juga hukum di mata masyarakat. Karena uang negara harus dihukum mati. Itu adalah hasil dari jerih payah rakyat yang bekerja susah payah. Manusia ini sudah tua masih makan uang. Kenapa tidak menikmati masa tuanya dengan tenang? Luhut harusnya diproses karena bohongnya seperti Mulyono. Karena era Jokowi hampir yang berurusan dengan uang, Luhut menguasai semua bidang era Mulyono. Ralat, jika opung Luhut lawan hakim dan presiden, maka rakyat akan demo Luhut. Tanpa pandang bulu, semua anggota kabinet Indonesia wajib diringkus dan dijebloskan ke Nusa Kambangan. Karena 100% penduduk Indonesia mendengar dan mengetahui pernyataan Jokowi bahwa tidak ada visi misi. Cek di arsip kerja Jokowi di masa lalu. Maling tanpa ampun. Sombong. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ditanya kalau Pak Prabowo jadi RI, Pak Luhut mengatakan sudah tidak mau lagi dalam pemerintahan. Nyatanya tetap moto di pemerintahannya Prabowo. Maling senior ngelesnya kayak baca. Kapan Luhut bilang bahwa dia kebal hukum dan tidak ada yang bisa memenjarakan dia? Cecer terus, jangan kendor. Kapan ini yang kena batunya? Semoga segera.
Luhut BP bayar utang kereta cepat bos. Rakyat menderita bayar pajak lagi. Semoga orang yang terlibat berbagai kasus korupsi harus diusut. Berbelit-belit itu adalah ciri-ciri orang yang berbohong. Hukum yang berat untuk Luhut. Luhut banyak bohongnya. Walau berkuasa, kalau masalah untuk kebenaran pasti terbuka juga. Ketakutan pasti terjadi pada manusia. Apalagi kalau mereka benar-benar terbukti bersalah. Kemudian kita lanjutkan pada komentar netizen selanjutnya. Saksi berputar-putar jawabannya, memalukan. Ironis, pejabat tinggi jadi saksi. Enak ngasuh dengan cucu-cucunya. Yang saya heran, mantan Jenderal BS punya perusahaan banyak. Dari manakah dia mendapat uang sebanyak itu? Saat ini, Opung sudah menjadi warga masyarakat sama seperti rakyat Indonesia yang lain, yang harus tunduk kepada hukum. Usut terus duet Opung dan Si Mulyono hingga terang benderang apa saja yang telah mereka berdua lakukan selama kurang lebih 10 tahun di negara dan bangsa tercinta kita ini. Pengadilan hukum tak adil, tak guna digelar. Jika hakim berani menjadikan Opung jadi tersangka, saya ajukan jempol. Tapi saya ragu-ragu keberanian dan jaksa hakim mentersangkakan si Opung yang kebal hukum ini. Sita aset Opung kalau memang terbukti korupsi. Luhut yang selalu mau mengurus bidang apa saja untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok yang merugikan negara dan bangsa. Jago banget baru kena batunya, kejar terus Pak Hakim buat beri pelajaran, kalau bersalah jebloskan bui. Angkuhnya Luhut baru sekarang berasa rakyat juga tahu Hut. Kebohongan yang diceritakan terus-menerus secara sederhana, maka lama-kelamaan kebohongan itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Hukum karma akan berbuah sesuai dengan perbuatannya, cepat atau lambat. Pak Presiden Prabowo sudah perintahkan, hakim harus pakai hati nurani dan jangan hanya tajam ke bawah saja. Jika suka berbohong, memang gak pede. Jika gak berbohong, sebagaimana perut, jika belum makan, pasti lapar. Inilah nyali akan diuji, kebenaran itu akan terbongkar. Jangan percaya omongan Luhut, si mantan TNI yang kalau bicara so diplomatis. Padahal sebenarnya seorang mantan TNI pembohong, so berani dan serakah. Inilah sosok Jokowi yang kedua. Orang yang berbicara berbelit-belit biasanya adalah orang yang sedang berbohong. Siapa saja yang ada hubungan dengan Mulyono pasti sangat lihai berbohong. Pak Hakim yang terhormat, tolong ya buka semua agar rakyat tahu siapa Pak Luhut sebenarnya. Terima kasih atas jasa-jasamu. Sosok penghancur negeri demi memuaskan ambisius kekuasaannya. Luhut merasa siapa yang berani sama saya, dia merasa dia jenderal. Ingat Pung, sekarang bukan Jokowi yang berkuasa. Oke, teman-teman, itu adalah komentar netizen yang telah saya bacakan. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain setentang dengan cuplikan video sebelumnya, teman-teman bisa mendambakan di kolom komentar. Terima kasih, salam hangat.